Dan yang jelas apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab selaku pendiri Wahabi luar biasa menurut kami, keji sekali ya. Tidak hanya mensyirikan mayoritas umat Islam, bahkan menyebut Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Tahiyatan thayyibah wa ihtiramatan hasanah saya sampaikan kepada seluruh para alim ulama, wabil khusus para guru-guru. Tahiyatan thayyibah saya sampaikan kepada seluruh umat Islam yang menyaksikan konten kali ini teristimewa. Salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh sahabat pion aswaja, sahabat akal sehat anti haluisme. Kali ini kawan-kawan saya ingin menyuguhkan bukti bagaimana pendiri Wahabi yaitu Muhammad bin Abdul Wahab mensyirikan mayoritas umat Islam. Tidak sampai di situ, bahkan beliau menganggap bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab jauh lebih bertauhid, lebih tulus imannya kepada Allah ketimbang mayoritas umat Islam yang bertawassul. Seperti apa? Dan seperti ini kawan-kawan. Seperti yang terlihat di halaman handphone kawan-kawan, kata Muhammad bin Abdul Wahab seperti ini. Abu Jahlin wa Abu Lahabin wa man ala dinihim. Kita perbesar dulu ya. Minal musyrikina kanu yu'minuna billahi wa yuwahidunahu fi rububiyyati khaliqan wa raziqan muhyiyan wa mumitan dharra wa nafi'a la yusyrikuna bihi fi dzalika syai'a. Bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang yang seagama dengan Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah di dalam tauhid rububiyah. Secara sudut pandang rububiyah, mereka semua Abu Jahal dan orang-orang yang seagama itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan la yusyrikuna bihi fi dzalika syai'. Ditegaskan la yusyrikuna bihi fi dzalika syai'an. Tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Lanjut Abu Jahal dan lanjut Muhammad bin Abdul Wahab katanya, ajibun wa gharibun ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsara tauhidan lillah wa ahlasa imanan bihi. Bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid dan lebih ikhlas imannya ketimbang siapa? Minal muslimin alladzina yatawassaluna bil anbiya'i was solihina. Daripada umat Islam yang bertawassul kepada para wali dan orang-orang soleh. Wa yastashfa'una bihim ilallah. Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsaru tauhidan wa akhlasu imanan min haula'il muslimin alladzina yaquluna la ilaha illallah Muhammad rasul. Jadi Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid ketimbang umat Islam yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi masih bertawassul. Sementara sama-sama kita tahu tawassul memiliki landasan hukum yang kuat, memiliki hujah yang kuat. Dan berikut landasan umat Islam yang bertawassul. Ini masalahnya bukan sekedar umat Islam yang sekarang, ini bahkan dilakukan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, diamalkan oleh para sahabat. Berikut hadis Utsman bin Hunayf yang menceritakan Utsman bin Hunayf ini melihat suatu peristiwa di mana ada salah seorang sahabat Nabi yang dorirul basar mendatangi Nabi, yang rusak matanya datang kepada Nabi. Kemudian orang tersebut berkata, "Allah ayyuhafiyani." Ya Muhammad, mintakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Kemudian kata Nabi, "Jika engkau mau aku akan mendoakanmu, tapi sebaiknya nanti saja." Dan itu lebih baik. Tapi si sahabat tersebut menekan Nabi, ya Rasulullah, mintakan saja kepada Allah agar aku sembuh. Kemudian Nabi menyuruh orang tersebut, sahabat tersebut berwudu dan sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi mengajarkan doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi fatuqdoli. Allahumma syafi'hu fiyya. Yang artinya apa kawan-kawan? Ya Allah, ini ajaran Nabi, perintah Nabi. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku meminta kepadamu dan menghadapmu dengan menyebut nama nabimu Muhammad Nabiyyir Rahmah yang diberikan rahmat. Ya Muhammad, setelah meminta kepada Allah lalu menyebut nama Muhammad. Ya Muhammad, wahai Muhammad, aku menghadapkanmu kepada Tuhanku di dalam memenuhi agar hajatku terpenuhi. Fatuqdoli, maka semoga keperluanku, hajatku terkabulkan.
Di bagian akhir yang menarik, Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, berikan syafaat kepada Nabi Muhammad untuk memberikan pertolongan kepadaku. Ini bacaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perintah di sini walaupun tidak dalam konteks wajib ya, karena ada perintah yang bersifat mubah ya. Seperti fankihu ma tobalakum, ini panjang lah, nggak usah ngebahasin terlalu detail. Artinya tawasul diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayangnya oleh kelompok-kelompok Wahabi hadis ini dianggap dhaif. Sementara sanadnya jelas sahih kawan-kawan. Ada di Musnad Imam Ahmad bin Hambal ya, kemudian Abdul bin Humaid At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, As-Sunni, dan Ibnu Majah dan lain-lain sebagainya. Hadis ini sahih kawan-kawan ya. Dan tidak hanya dilakukan ketika Nabi masih hidup seperti klaimnya para saudara-saudara kita di Salafi Wahabi, bahwa itu hadis itu hanya boleh diberlakukan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Faktanya kawan-kawan seperti di layar handphone, biar tidak panjang-panjang ya, tinggal di pause lalu dibaca. Faktanya hadis ini diamalkan bahkan sampai kiamat kawan-kawan. Nah, setelah kejadian itu kemudian Utsman bin Hunayf yang menyaksikan peristiwa itu lalu mengajarkan. Kan Nabi menyuruh kepada rojulan dorirul basor yang lalu waktu itu disaksikan oleh Utsman bin Hunayf. Setelah itu Utsman bin Hunayf mengajarkan. Ini keterangannya panjang, jangan lupa di pause lalu dibaca kawan-kawan ya. Di dalam kitab Mu'jam As-Shaghir Imam At-Tabrani diajarkan. Jadi tidak hanya di waktu itu, sampai hari kiamat. Nah, berikut ya, karena videonya biar tidak lama-lama ya. Doa yang mengandung tawasul tadi, ya Muhammad ini tawajjah tubika, ternyata diamalkan di masa sahabat ya, sesudah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita dapat bisa membantah bahwa tuduhan Wahabi tawasul itu tidak boleh setelah Nabi tidak ada, itu jelas adalah kekeliruan dan datanya berikut sebagai bantahan kepada Wahabi. Kalau persoalannya misalnya Wahabi berhati-hati, khawatir terjerumus kepada syirik, sah-sah saja. Tapi ketika melihat praktek tawasul langsung disyirikan, ya kami tentunya menolak kawan-kawan. Ya, ini dari beberapa kitab ya, yang jelas yang paling banyak adalah Mu'jam As-Shaghir Imam At-Tabrani. Hadis tadi, redaksi tadi, bacaan tadi diajarkan oleh generasi setelahnya sampai kepada generasi salaf. Nah, ini kawan-kawan ya. Doa yang sama, Allahumma tawajjahu ilaika binabika Muhammadin nabiyir rahmah, itu tadi ya, diajarkan ketika di masa salaf kawan-kawan ya. Luar biasa memang saudara-saudara kita yang di Wahabi ini menuduh bahwa kami tidak mempunyai landasan hujah tentang bertawasul. Sebenarnya hujahnya sangat banyak kawan-kawan ya, tapi sudah 8 menit. Ini baru di halaman berapa? 9. Ya, data yang kami miliki di sini sampai halaman 27 ini kawan-kawan. Bahwa sangat banyak kami memiliki datanya ya. Hanya saja tidak menarik juga kalau pembahasannya terlalu kepanjangan ya, karena ini bukan acaranya live. Dan yang jelas apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab selaku pendiri Wahabi luar biasa menurut kami, keji sekali ya. Tidak hanya mensyirikan mayoritas umat Islam, bahkan menyebut Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid. Saya kira itu saja kawan-kawan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan umumnya kepada seluruh umat Islam mayoritas di Indonesia. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi